Dua, penggabungan antara ibadah fardu dengan ibadah sunat. Dan di sini terdapat 4 gambaran. Semuanya ada cawangannya. Jadi pembagian yang pertama, ibadah dengan yang bukan ibadah. Yang kedua, ibadah fardu digabungkan dengan ibadah sunat. Hukumnya 4. Dapat kedua-duanya, batal kedua-duanya. Dapat yang fardu saja, dapat yang sunat saja. Senang mengingat. Ya, kalau sekarang, kalau nanti sulit juga untuk mengingatkannya. Wa fihi suwarun, menggabungkan antara yang fardu dengan yang sunat. Senang sekali dengan akhwat kita di bawah kalau mereka mengikuti pengajian kita sekarang ini. Terus saya tengok akhwat ada. Jadi nampaknya akhwat masih mengamalkan jam karet lagi. Kalau kita jam karet jam getah. Apa? Jam getah. Jam karet yang digunakan jam karet. Istilah Malaysia jam apa? Yang acara atau dengan aktiviti sebenarnya pukul 5, pukul 6 baru mulai. Musyawarah sebenarnya pukul 7, pukul 8 baru mulai. Itu jam apa sebenarnya? Hah? Jam? Jadi kalau ala penerbangan, kalau seperti di Jepun atau di negara-negara maju, tapi Jepun lebih kelihatan dalam bab itu, 1 detik pun tidak akan terselisih. Jadi dikatakan, misalnya kalau diadakan konferensi, kalau diadakan muktamar, kalau diadakan musyawarah, kalau kebetulan dengan kita 5 menit, katakan saja musyawarah itu akan berlangsung pada pukul 4. Dikatakan dengan kawan-kawan kita yang pernah ke Jepun dan melihat suasana dan keadaan di sana, kalau kebetulan acara itu akan berlangsung pada pukul 4 petang, ada yang datang pukul 4 kurang 5 menit, 1 orang tidak ada di sana. 1 orang pun tidak akan ada kita temukan di dalam dewan. Begitu juga halnya kalau pada waktu dengan seseorang tadi itu akan menghadiri acara konferensi yang tadi telah dijadwalkan oleh mereka pada pukul 4 petang. Kalau ada yang datang pukul 4 kurang 1 menit atau pukul 4 kurang 5 menit misalnya, sebagaimana kita kan sudah elok tuh. Tidakkah Anda temukan ada seseorang yang datang di dewan itu pada pukul 4 kurang 5? Dan begitu juga halnya, kalau Anda datang pada pukul 4 1 menit saja, Anda tidak akan tengok ada tempat kosong di tempat yang sudah disediakan oleh mereka. Jadi, kalau sebelumnya tidak ada yang datang 1 orang pun, sementara kalau tepat pada waktunya, lebih 1 menit saja, Anda tidak akan tengok, situ masih kosong, sana masih kosong, sana masih kosong. Semuanya akan datang tepat pada pukul 4, tepat pada waktunya. Jadi istilah di Jepun, al-amalu ibadah. Amal itu adalah laksana ibadah, tepat pada waktunya. Jadi dengan istilah kita agak heran sedikit, kita elok kalau dengan seseorang itu datang sebelum waktu. Anda datang sebelum waktu, datang sebelum waktu, datang sebelum waktu, itu dah elok. Kalau bagi mereka tidak, karena dengan detik-detik waktu mereka pun juga ada hitungannya. Jadi untuk apa dia datang sebelum waktu? Yang 5 menit sebelum waktu tadi itu ada kegunaannya untuk kepentingan yang lain, untuk urusan yang lain. Sementara untuk konferensi itu bermula daripada pukul 4, maka dengan dia harus hadir pada pukul 4 tepat. Ini keadaan di Eropa dan juga dengan keadaan ini kafir. Jadi dengan Al-Quran yang mengajarkan kepada kita tentang waktu lillahi qanitin, dan juga dengan ayat yang berkenaan dengan waktu sembahyang, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, suatu kewajiban yang mempunyai waktu, justru itu diamalkan oleh non-muslim, diamalkan oleh mereka tidak percaya dengan ayat, tidak percaya dengan hadis, tidak percaya dengan segala-galanya, tapi justru dengan perkara tersebut itu diambil alih oleh mereka. Kembali, jadi saya katakan tadi dengan akhwat, mohon maaf, jelas mungkin ada mereka di bawah yang mengikuti pengajian kita sekarang, mohon maaf kalau saya katakan tadi pada pukul 3.30 mereka masih di perjalanan. Jadi kalau kita tengok, yang paling senang dengan akhwat, memisalkan kaidah kita yang kedua, pada waktu dia melaksanakan puasa qadhaan dan sekaligus dengan niat puasa hari Kamis. Puasa qadhaan mafruḍah, puasa hari Kamis mandubah. Jadi bagaimana kalau dengan yang 2 tadi itu digabungkan sekaligus? Kalau kita laki-laki yang paling senang kita misalkan dengan sembahyang, dengan mandi junub dan sekaligus niat untuk mandi Jumat. Mandi Jumat hukumnya sunat,
Sedangkan dengan mandi junub hukumnya wajib. Kita kongsikan antara dua niat tersebut dengan satu kali kerja. Apa hukumnya? Fiha suwarun ma la yaqtadi al-butlan. Tasyrik yang tidak membatalkan. Wa yahsulani ma'an, dan kita akan mendapatkan kedua-duanya. Satu. Yang kedua, ma yahsulul fardu faqat, hanya hasil yang fardu saja, yang sunat hukumnya batil. Yang ketiga, hasil yang sunat, yang wajib hukumnya batil. Yang keempat, batal kedua-duanya. Senang saja kita mengingat. Jadi dengan bagian yang kedua, tidak terlepas daripada 4 misal, tidak terlepas daripada 4 bahagian. Perincian hukum. Satu. Apa yang satu? Faminal awwali, maka daripada yang pertama. Apa yang pertama? Yang dapat kedua-duanya. Ahrama bi salatin wa nawa bihal fardha wa tahiyyata sahhat wa hasala ma'an. Niat sembahyang fardu dan sekaligus dengan tahiyatul masjid. Sembahyang fardu hukumnya wajib, sembahyang tahiyatul masjid hukumnya sunat. Dengan kedua-duanya kita niatkan sahhatis salatu, dan dapat pahala kedua-duanya. Nawa bi ghasli ghaslal janabati wal jumu'ah hasala jami'an ala sahihi wa fihi wajhun. Niat mandi junub yang pertama dan sekaligus mandi hari Jumat. Pagi hari itu setelah sembahyang fajar dia bersama istrinya. Ini sekedar untuk diketahui saja, dan juga sekaligus untuk dipraktikkan setelah berkeluarga. Sunat dengan seseorang pada hari Jumat untuk bersama istri, sebab nanti kita mengatakan man ghassala wa ghtasal. Riwayat yang lain man ghassala wa ghassal, barang siapa mandi dan memandikan. Ulama berpendapat maksud daripada ghassala wa ghtasal, dia mandi junub dan juga sekaligus dengan istri dia. Itu yang akan mendapatkan pahala yang dijanjikan di dalam hadis. Kenapa dengan kita dituntut untuk bersama istri pada hari raya, pada hari Jumat? Jadi dengan alasan yang pertama, saat ketika dengan kita akan melaksanakan ibadah sembahyang, suatu kita akan melaksanakan ibadah sembahyang, yang tentunya kadang-kadang di waktu kita keluar rumah, baik di Mesir maupun di tempat-tempat yang lain, yang dengan kita tertengok yang itu, tertengok yang ini, tertengok yang sana. Jadi supaya jangan sampai pikiran kita, hati kita terganggu dengan yang itu dan juga dengan yang ini, khususnya dengan naluri yang satu itu. Jadi bagaimana supaya kita lebih khusyuk, bagaimana supaya kita lebih tenang, bagaimana supaya dengan ibadah kita lebih sempurna. Sunat dengan kita menyalurkan nafsu kita secara halal dengan istri, begitu juga sebaliknya, supaya pada waktu kita melaksanakan ibadah tidak ada yang terlintas di dalam benak hati kita dengan gangguan-gangguan yang seperti itu. Jadi ulama berpendapat sunatnya dari sana, baik malam hari Jumat maupun di siang harinya. Jadi dengan ghaslul janabah dan juga dengan ghaslul jumu'ah hasala jami'an ala sahihi wa fihi wajhun. Ada pendapat mengatakan tidak hasil. Wal farqu bainahu wa bainat tahiyyati haitsu lam yajri fiha. Perbedaannya dengan yang di atas. Yang di atas kita mendapatkan pahala kedua-duanya, sedangkan dengan yang di sini ada pendapat mengatakan tidak dapat. Sebab dengan tahiyatul masjid dengan tidak diniatkan pun dia akan hasil secara dhimni, secara tercakup. Apalagi masalahnya. Jadi tadi kita ada tahu macam mana. Kita situ. Allah. Permasalahan kita yang pertama, yang tadi dengan kita gabungkan antara niat dengan niat melaksanakan sembahyang fardu dan sekaligus dengan niat untuk melaksanakan sembahyang tahiyatul masjid. Dikatakan dengan diniatkan dapat kedua-duanya, dan tidak ada qaul yang mengatakan tidak dapat. Sementara penggabungan antara mandi janabah dengan mandi Jumat, ada pendapat mengatakan tidak hasil. Perbedaannya, kalau dengan yang pertama, sewaktu kita sembahyang fardu setelah kita masuk ke masjid, usolli fardhu zuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Kalau tidak kita niatkan pun sembahyang tahiyatul masjid, dia sudah tercakup di dalam sembahyang fardu.
pahalanya sudah terjangkau tanpa kita niatkan. Tapi tidak semacam itu halnya dengan mandi Jumat, yang kalau tidak kita niatkan bersama mandi junub, kita tidak mendapatkan pahala itu. Nawa bisalamil khuruja minas salati wassalami alal hadirin hasalat. Tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatun lillah. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya'udzuka min 'adzabi jahannam wa fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masiihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah salam semacam itu. Jadi teman-temannya sudah sedang menunggu. Teman-temannya dari samping atau ada kau duduk samping. Kan kalau dengan Assalamualaikum warahmatullahi, itu bukan salam untuk kawan. Salam yang untuk kawan itu nadanya lain, bunyi lain. Assalamualaikum. Tentu kan? Assalamualaikum. Jadi Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, itu macam mana? Jadi niat yang pertama untuk salam daripada sembahyang, keluar daripada sembahyang. Niat yang kedua memberi salam kepada yang di samping menyamping kita. Di sini ada tasydikun niat. Penggabungan antara yang fardu. Yang mana yang fardu? Salam daripada sembahyang punya rukun. Salam kepada teman yang ada di samping hukumnya sunnah. Dapat kedua-duanya. Hasalah. Melaksanakan haji dengan niat fardu dan disertakan dengan umrah sunat atau sebaliknya. Akasa au aksuhu hasalah. Nawaitul hajja wal amrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Sengaja melaksanakan haji dan umrah, akan dapat kedua-duanya. Jelas masalah haji. Walau nawa bi salatihi, kalau kita niatkan dengan sembahyang kita itu al-fardha wa ta'liman nas. Ya Allah, hati belakang ikut gimana saya sembahyang sekarang ini. Tapi ingatkan, perhatikan kaki saya, perhatikan tangan saya waktu takbir, perhatikan bacaan, perhatikan saya duduk, perhatikan saya berdiri. Jadi kita pun ngambil tempat di atas meja. Kita sembahyang di atas meja supaya makmum di belakang boleh tengok kita waktu sembahyang pada waktu itu. Tujuan kita yang pertama untuk melaksanakan sembahyang fardu, dan tujuan kita yang kedua untuk kita memperkenalkan tata cara sembahyang dengan anak-anak kecil. Jadi kita sebagai ustaz, kita sebagai guru. Jadi dengan seorang guru agama, pada waktu dia melaksanakan sembahyang, niatnya yang pertama lil ibadah, niat yang kedua untuk taklim. Sahkah gerak-gerik kita yang seperti itu? Qala nawa bi salatihil fardha wa ta'liman nasi jazalil hadis. Karena ada hadis yang berbunyi seperti itu, sallu kama ra'aitumuni usalli. Dengan baginda Rasulullah saat ketika ditanya oleh sahabat bagaimana cara sembahyang atau bagaimana dengan waktu sembahyang, yang sebenarnya pada hari pertama Nabi kita sembahyang di awal waktu, dan pada hari yang kedua Nabi kita sembahyang di akhir waktu. Terus dengan baginda atau dengan malaikat Jibril diperkenalkan al-waktu ma'a ma baina hadaini, al-waktu ma baina hadaini, waktu antara dua waktu yang telah Anda perhatikan tadi. Hari pertama di awal waktu, hari kedua di akhir waktu. Waktu sembahyang itu adalah antara keduanya. Jadi di sini tujuan yang pertama untuk melaksanakan ibadah fardu, tujuan yang kedua untuk memperkenalkan waktu sembahyang. Qala Shoma fi yaumi Arafah mathalan qada'an aw nadran aw kafaratan wa nawa ma'ahu shawma'an Arafah. Fa'aftal barizi bi shihhati, untuk akhwat kita secara khusus dan juga dengan kita tidak ketinggalan. Wal husul aftal barizi bi shihhati wal husuli anhuma. Kalau kebetulan dengan seseorang di waktu akan melaksanakan puasa qadha, akan melaksanakan puasa nazar, akan melaksanakan puasa kafarat, yang ketiga-tiga itu hukumnya wajib. Puasa fardu sudah jelas, puasa nazar wajib, puasa kafarat wajib, dan ketiga-tiganya tadi itu atau dengan salah satunya dilaksanakan pada hari Senin atau Kamis, atau dia laksanakan pada hari Arafah, atau dilaksanakan pada bulan Syawal, Ramadan Syawal, atau dilaksanakan pada Ayyamul Bir, atau dilaksanakan pada hari Arafah, pada hari Asyura. Jadi bagaimana dengan penggabungan niat tersebut? Yang pertama dengan niat qadhaan, kemudian yang kedua dengan niat untuk melaksanakan sembahyang, untuk melaksanakan puasa Asyura. Dengan penggabungan niat tadi itu, menurut pendapat Imam Barizi, yang pertama hukumnya sahih, dan yang kedua kita mendapatkan pahala daripada kedua-duanya. Selesai yang dapat kedua-duanya.
Wa minatsani, dan daripada yang kedua, menggabungkan antara yang fardu dengan yang sunat. Menggabungkan antara yang fardu dengan yang sunat. Qala wa minatsani, begitu. Menggabungkan antara yang fardu dengan yang sunat. Tidak, masih dengan yang pertama. Wa fihi arba'u suwar. Tadi yang pertama, ya. Yang pertama, menggabungkan antara yang fardu dengan yang sunat, dan kita dapat kedua-duanya. Sekarang masih dengan permasalahan kita tadi, penggabungan antara yang fardu dengan yang sunat. Kalau dengan yang pertama dapat kedua-duanya, sementara dengan yang di sini kita hanya mendapatkan yang fardu saja. Qala wa minatsani wa minha ma yahsulul fardu faqat. Itu yang kedua, nawa bi hajjihil fardha wa tatawwu. Ustaz, mau pergi haji? Saya kata ya. Ente? Insyaallah. Tapi ini Ustaz, saya ada masalah Ustaz. Selapa lagi saya kebetulan dapat badal haji 2. Jadi boleh dengan saya gabungkan antara badal haji dengan badal haji. Badal haji yang pertama itu untuk haji wajib, dan badal haji atau badal haji upah haji. Badal haji yang kedua itu adalah untuk haji sunat. Jadi saya tidak mau melengahkan dua badal tersebut. Juga dengan kedua-duanya cukup menggiurkan. Badal yang itu Rp4.000, sementara dengan badal yang ini $1.000. $1.000 dengan Rp4.000, mana yang banyak? Banyak 4.000. Yang 4.000 itu haji, itu haji wajib. Sementara yang 4.000 itu adalah haji sunat. Jadi setelah kita tanyakan, haji ini haji untuk yang kedua, kata dulunya haji sunat saja. Kalau ente berkenan untuk melaksanakan haji sunat puasa, kamu saya bagi duit sebanyak Rp4.000, dan sekaligus dengan yang tadi sebanyak $1.000. Kedua-duanya diambil, terus dia niatkan, sengaja aku melaksanakan ibadah haji wajib dan juga dengan ibadah haji sunat karena Allah Ta'ala. Dapat kedua-duanya? Tidak boleh. Kalau kebetulan yang wajib itu adalah untuk kita, sedangkan dengan yang sunat tadi itu untuk orang lain. Kalau dengan yang wajib untuk kita, tapi dalam waktu yang sama kita juga ada haji nazar. Bagaimana kalau dengan sekaligus kedua-duanya kita laksanakan, yang hasil hanya satu saja, ibadah yang fardu, sementara dengan yang sunat akan terketepikan daripada ibadah kita. Qala li'annahu law namat tatawwu, sebab kalau dia pada itu melaksanakan haji tatawwu, tentu akan terputar dan terpaling kepada haji fardu. Shalan fa'idatan fi layali Ramadan wa nawa ma'aha tarawih, hasalatil fa'idatu duna tarawih. Ada pendapat mengatakan itu membatalkan ibadah kita. Mau tarawih, letih, tapi dalam waktu yang sama qadaan masih belum selesai. Buat qadaan saja tarawih tak dapat. Buat tarawih qadaan terabaikan. Oke lah kalau macam itu gabungan saja kedua-duanya. Kesimpulannya kita tidak boleh guna qiyas. Masalahnya hukumnya tidak sama. Tak boleh dengan kita qiyas. Ustaz macam mana Ustaz? Saya itu macam ini. Pertama, selama 3 tahun saya tak pernah sembahyang. Alhamdulillah. Setakat 3 tahun saja. Ada yang sampai 20 tahun tak pernah sembahyang. Itu alhamdulillahnya, jangan salah tafsir. Macam mana Ustaz katakan alhamdulillah dengan yang tak salat? Maksud saya alhamdulillah itu karena dia hanya setakat 2 tahun saja tak salat. Ada yang tak sembahyang seumur hidup. Itu wal-iyadzubillah dengan ucapannya. Sebab macam tu pada waktu Imam Abu Hanifah, di saat dengan beliau duduk di sebuah tempat, ternyata tiba-tiba dengan seorang biduan atau dengan seorang penyanyi artis, pada waktu dia menyanyi, beliau sudah gelisah sekali. Begitu selesai nyanyian tadi itu dipersembahkan oleh artis yang berkenaan, Abu Hanifah mengucapkan ahsanti. Oke, elok. Jadi ada yang protes daripada ahli majlis tadi itu. Macam mana Tuan Guru mengatakan syabas kan? Syabas, mengatakan elok. Jadi kata Abu Hanifah, maksudnya elok itu karena dia berhenti. Elok itu berhenti, bukan elok menyanyi, tidak. Kamu jangan salah tafsir. Nah, jadi dengan seseorang tadi itu, pertanyaan yang timbul, selama beberapa waktu yang lalu tidak pernah sembahyang. Jadi apakah boleh dia gabungkan salat qadaan tadi itu dengan sembahyang tarawih? Kalau kita kias kepada masalah kita tadi, kita katakan dapat kedua-duanya, mandi junub dan sekaligus dengan mandi Jumat. Dia masalahnya tidak sama. Ada yang hasil kedua-duanya, ada yang hanya dapat yang fardu saja, yang di sini hanya dapat sembahyang fardu. Qala
salatil faitatu salat qadaan. Wa minat tsalisi, dan daripada yang ketiga dapat yang sunat yang fardu batal. Akhraja khamsata darahima wa nawabiha zakata wa sadaqatat tatawwur. Kita mengeluarkan 5.000 ringgit dengan niat untuk melaksanakan zakat wajib dan juga dengan sedekah sunat. Lam taka zakatun wa waqa'at sadaqatu tatawwu'in bila khilaf. Jadi dengan penggabungan antara zakat wajib dengan sedekah sunat, apabila kita gabungkan, tergeser yang wajib, sah yang sunat tanpa ada khilaf. Ajaza anil qiraati fantaqala ila dzikri fata bi ta'awudi wa du'ail istiftahi qasidan bi sunnah wal badaliyah lam yuhsab anil fardiyah jazama bihi ar-rafi'i. Ini harus ingat dengan masalah yang kita bicarakan di dalam kitab fikih tempo hari. Seseorang tidak boleh membaca Fatihah yang sehingga dengan dia tadi itu berpindah daripada membaca Fatihah kepada zikir. Kebetulan dengan zikir yang boleh dibacanya itu adalah at-ta'awudz dan juga dengan doa istiftah. Dia boleh membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan dengan dia pun juga hafal doa istiftah. Jadi bagaimana kalau kebetulan dengan seseorang yang tidak hafal Fatihah, sudah kita masalahkan tempoh hari, yang tidak hafal Fatihah, dia akan mengganti dengan 7 jenis ayat yang dengan jumlah huruf yang berkenan tadi itu hafal ta'awudz dan juga hafal istiftah. Terus istiftah dengan ta'awudz dibacanya wajah wajhiyalladzi fataras samawati wal arda hanifah. Tapi niatnya ada 2. Niat yang pertama untuk menggantikan yang fardu, dan niat yang kedua untuk mencapai perkara yang disunatkan. Boleh? Boleh? Bisa ditangkap? Kan kalau seandainya sewaktu dia tidak hafal Fatihah, terus dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini boleh dijadikan sebagai pengganti Fatihah. Sementara yang akan digunakan untuk pengganti Fatihah dalam waktu yang sama dia juga sunat dikerjakan. Yang akan dijadikan sebagai pengganti Fatihah dalam waktu yang sama dia diantara daripada zikir yang dituntut. Yang sehingga pada waktu dia membaca zikir yang dituntut tadi itu diniatkannya yang pertama al-badaliyah, arti al-badaliyah pengganti Fatihah. Yang kedua diniatkannya as-sunnah, sebab sunat kita beristiftah, sunat kita membaca ta'awudz. Kedua-duanya diniatkannya. Yang hasil itu apa saja? Qala lam yuhsab anil fardhi, maka itu tidak memadai untuk yang fardu. Hari Jumat berlaku gerhana bulan, hari Jumat berlaku gerhana matahari. Siang hari Jumat berlaku gerhana matahari. Maka dengan kita dituntut satu, yang pertama khutbah untuk Jumat, yang kedua khutbah untuk gerhana matahari. Jadi bagaimana kalau dengan khutbahnya tadi itu kita gabungkan saja, naik ke atas mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niat yang pertama untuk melaksanakan khutbah fardu Jumat, yang kedua untuk melaksanakan khutbah sunat itu adalah untuk gerhana. Hukumnya lam yasihhalil jumu'ati li'annahu tasyrikun, sebab itu penggabungan antara yang fardu dengan yang sunat. Dengan demikian 3 yang pertama sudah selesai. 3 yang pertama, kalau pada waktu kita menggabungkan yang fardu dengan yang sunat dapat kedua-duanya. Yang kedua kita mendapatkan yang fardu saja. Yang ketiga kita mendapatkan yang sunat saja. Kemudian yang keempat kita tidak dapat kedua-duanya. Wa minal wabi'i, tidak dapat kedua-duanya. Kabbaral masbuq wal imamu raki'un takbiratan wahidatan nawabihat taharrum wal huwiyya ila ruku' lam tan'aqidis salatu asla. Nah, ini masalah. Jadi kadang-kadang kita terburu-buru. Imam sedang rukuk, ini imam sedang rukuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita perhitungan, kalau kita berjalan menuju shaf, menuju barisan,
kemudian kita takbiratul ihram, usolli fardhu zuhri 4 rakaat, Allahu Akbar. Kemudian kita rukuk, dikhawatirkan kita akan terselisih dengan imam, kita rukuk, imam bangkit. Jadi akhirnya dengan kita, yang sepatutnya kita 2 kali takbir, caranya macam mana yang sempurna? Jadi katakan saja sekarang imam di depan saya sekarang masbuk. Saya masbuk. Jadi pada waktu itu dengan saya berdiri, sudah mendapatkan tempat, saf penuh, samping-samping penuh, saya berdiri di tengah, atau juga saya di samping yang ada di saf itu. Jadi sepatutnya dengan saya bagaimana? Imam yang sedang rukuk, yang pertama takbir, niat untuk melaksanakan sembahyang fardu zuhur, Allahu Akbar, letak tangan di sini, kemudian Allahu Akbar, kemudian rukuk. Sekarang kita gabungkan yang fardu dengan yang sunnah. Ingat, takbiratul ihram hukumnya rukun, sementara takbiratul rukuk hukumnya sunat. Takbiratul rukuk dilakukan waktu kita menundukkan kepala macam ini. Jadi Allahu Akbar. Takbiratul ihram dilakukan waktu kita berdiri. Betul. Macam mana kalau dengan 2 takbir tadi itu kita gabungkan menjadi satu, niatnya untuk takbiratul ihram dan sekaligus untuk takbiratul rukuk. Yang pertama hukumnya rukun, sedangkan yang kedua hukumnya sunnah. Qala lam tan'aqidis salatu, tidak sah sembahyangnya sama sekali. Alasan kata niat, sebab syarat takbiratul ihram waktu kita berdiri betul, kemudian hanya semata-mata untuk takbiratul ihram saja, penggabungannya dengan perkara sunat menyebabkan niat kita tidak sah. Qala wa furriqa wa fi wajhin tan'aqidu naflan, ada pendapat mengatakan sah sebagai sembahyang sunat kama salati zakati, wa furriqa tidak perlu. Wa furriqa bi anna darahima lam tujusihi an zakati fa baqiyat tabarruan wa hadha ma'na sadaqati tatawwu wa ma takbiratul ihram fa yarukun li salatil fardhi wa nafli ma'an. Takbiratul ihram kedudukannya rukun sembahyang untuk sembahyang fardu dan juga sembahyang sunat. Walam yatamahab, dan tidak semata-mata takbir ini diniatkan untuk takbiratul ihram. Justru itu menyebabkan yang fardu tidak sah, yang sunat pun juga demikian. Nawabi salatil fardhu wa ratibah lam tanaqil asla. Astagfirullah. Hai kawan-kawan, insyaallah kita selepas sembahyang akan langsung, pas kita sembahyang kita akan langsung bertolak sebab kita sudah terlambat. Jadi program kita di sana akan berlangsung pada pukul 6 petang. Jadi selepas sembahyang asar pukul 6 petang. Jadi selepas sembahyang asar kita akan langsung bertolak menuju Tantoh. Jadi saya nasihat, bukan salah misalnya, program kita di sana akan bermula pada pukul 2.30, bakal 2.30. Jadi kawan-kawan dinasihatkan untuk tidak melaksanakan sembahyang rawatib setelah sembahyang fardu. Oke, kata teman kita, udah kita tasyrik saja niat. Jadi macam mana kalau kita gabungkan niat sengaja melaksanakan sembahyang fardu dan rawatib bagiannya? Kita katakan batal kedua-duanya, tidak sah.